Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik hadirin yang berbahagia dimanapun kau berada. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk dalam 10 terakhir bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan menyambut hari besar umat Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bertepatan pada tanggal 27 Rajab yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat pertama. Baik hadirin, hari ini kita langsung ditemani oleh guru rohani kita, yaitu Abi Taufiq Rohmi. Baik Abi Taufiq Rohmi, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi setelah panjang waktu yang panjang kita tidak bisa membuat berdialog untuk membahas tentang agama, pada malam ini ataupun pada hari ini berkesempatan untuk bahas tentang agama dan kiranya menjadi ilmu bagi kita semua para pendengar, pengunjung setia Taufiq Rohmi Official, dan insyaallah akan menjadi paling penting menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan kita semua. Ini karena menyangkut dengan Isra Mi'raj, ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang pertama berkenaan dengan ayat yang sudah disampaikan oleh Firza tadinya. Mungkin itu akan menjadi pembahasan kita ya. Problema kita dari pada malam ayat apa tadi? Ayat Surah Al-Isra ayat yang pertama, Abi. Ayat yang pertama. Bisa dijelaskan bagaimana bunyinya? Perinciannya. Mungkin Firza baca dengan dialog saja. Oke. Apa bunyi ayatnya? Surah Al-Isra ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, kalau menurut ini kita artikan kosakata terlebih dahulu. Subhana mal makna? Subhana maha suci Allah. Maha suci Allah yang sudah diterjemahkan. Yang selanjutnya alladzi asra bi'abdihi. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah mengisrakan bi'abdihi dengan hambanya. Lailan pada malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, hingga masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, dan di sekelilingnya diberkati, kami berkati di sekelilingnya Muhammad. Linuriyahu min ayatina, hikmah berangkat Isra Mi'raj adalah untuk melihat kami tampakkan, kami nampakkan kepada Muhammad tanda-tandanya Allah, kejaiban kekuasaan Allah Ta'ala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, itu tadi adalah kosakata makna secara gamblang. Iya, Al-Quran ini sepatutnya Al-Quran ini tidak bisa, ini para pemirsa, Al-Quran ini tidak bisa diterjemahkan. Terjemahan Al-Quran itu tidak bisa mewakili makna yang dimaksud dari Al-Quran itu sendiri per ayatnya. Misalkan contoh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada beberapa pendapat, kalau misalkan orang menguraikan terhadap kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan butuh beberapa karangan-karangan. Artinya Al-Quran yang diterjemahkan itu makna kosakatanya, tapi maksudnya memang harus kita lihat kepada tafsir. Ini menyangkut dengan ayat ini, ada hal-hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, surah Al-Isra ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain, sampai surah Al-Isra itu siapa yang karang? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari surah Al-Kahfi sampai habis baru dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi di sini penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti kita sampaikan dalam ayat-ayat ini, dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain. Yang pertama dimulai Allah Ta'ala memulai kalimatnya dalam firman dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini perlu dijelaskan terlebih dahulu. Ayat ini menceritakan tentang proses Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan
untuk Untuk apa? untuk dinampakkan segala keajaiban-keajaiban Keajaibannya. dan proses Isra Mi'raj itu sangat banyak hal-hal yang membuat Nabi Muhammad takjub. Maka disampaikan di sini linuriyahu min Ayatina. ayatina. Oh iya Ustaz. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin menyangkut dengan ayat ini. Ada. Mungkin kalau dari Firza di mananya yang ditanyakan? Baik. Berarti di sini Firza menangkap ada beberapa poin. Yang pertama adalah poin pertama untuk pertanyaannya Ustaz. Apakah Nabi Muhammad ini Isra Mi'rajnya itu sendiri atau dengan orang lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dengan kalimat bi'abdihi? Nah, dan yang ketiga, kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ke masjid-masjid lain aja? Ya, berarti itu mencangkup dalam pembahasan ayat ini ya. Ini ya. Ini yang pertama, apa itu Isra? Al-Isra itu masdarnya, Asra fi'ilnya. Fi'il madhi terdapat kalau dalam matam saraf, dalam matam bina terdapat pada bab pertama yaitu fungsinya adalah memutaaddikan sebuah kalimat. Tetapi di sini asra ini bukanlah mutaaddi dengan maf'ul melainkan dengan jar dan majrur. Jadi kalimat asra berawal kalau dalam Hasyiah Sawi dijelaskan wahwa sara. Artinya kalimat ini merupakan fi'il ladzim. Fi'il ladzim artinya tidak membutuhkan kepada maf'ul, ditambah alif di pangkalnya menunjukkan arti bahwa Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak berangkat dengan sendirinya. Artinya Nabi Muhammad diberangkatkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad berjalan dengan sendirinya pasti beliau tidak akan mampu, ya kan? Dan asra itu maknanya sendiri adalah sayru fil laili atau sara fil laili. Orang yang berjalan pada waktu malam. Berarti yang selanjutnya alif tersebut mutaaddi tapi bukan mutaaddi bagi maf'ul. Kan ada jar majrur bi'abdihi itu yang memutaaddikan kalimat asra. Nanti kita bisa simpulkan asra itu bermakna perjalanan di waktu malam. Berarti Nabi Isra Mi'raj perjalanan di waktu malam. Dari asra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan menjadi Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dinamakan dengan uruj ataupun mi'raj. Jadi lain. Berarti ini Isra dulu. Isra adalah perjalanan secara vertikal. Horizontal ke atas. Berarti ini perjalanan secara vertikal Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan dengan Asra. Kalau mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Secara horizontal. Dan Asra itu perjalanan yang dilakukan pada waktu malam. Nabi Muhammad di sini diberangkatkan oleh kehendaknya kekuasaan Allah Ta'ala atas kehendak Allah Ta'ala. Berarti teman-teman, Nabi Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan nama Isra, tidak sendiri, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ditemani dengan oleh saat ke Sidratul Muntaha nanti baru ditemani oleh Jibril. Kalau di sini beliau menunggangi sebuah kendaraan yang bernama Burak. Burak itu kecepatan larinya seperti petir yang menghambar. Kayak dinamakan Burak. Dan ada yang berpendapat seperti dia mampu berjalan sejauh mata memandang sekali ke depan. Makanya cepat perjalanan Nabi. Masuk dalam logika? Enggak. Kalau ingin dicerna secara logika, maka Isra Mi'raj ini adalah proses yang sangat baik. Jauh dengan logika kita. Tapi ya karena kalimat yang digunakan di sini Asra. Ada memberi pesan bahwa Nabi Muhammad berangkat atas kehendak dan kudrahnya Allah Ta'ala. Jangankan untuk Isra Mi'raj, ada hal yang mustahil di atasnya lagi akan mampu diberangkatkan oleh Allah Ta'ala. Contoh. Bisa kan Ustaz beri filosofi? Boleh kita contohkan misalkan seperti ini. Ada sebuah binatang. Apa contoh? Semut. Boleh. Semut identik di yang manis-manis. Manis-manis katakanlah rambutan di kampung Jawa. Tempat Firza menanam rambutan.
ada seekor semut yang menjaga rambutan tersebut. Tiba-tiba masak dipetik sama Firza, dan Firza ingin membawakan ke tempat mertuanya Firza. Katakanlah di Medan, kan? Saat dipetik rambutan tersebut, otomatis semut itu akan ikut. Ya. Ini katakanlah ini semut dalam karung, Pak, semut ikut dalam karung. Ya. Dibawakan oleh Firza naik mobil Hiace. Kalau di Aceh itu dinamakan mobil Hiace. Hiace. Jadi berangkatkan ke Medan. Setiba di Medan dia jumpa dengan semut yang lain. Berarti ada rambutan juga di sana. Kayak gitu. Yang intinya jumpa dengan semut lain, bercerita mereka, kamu dari mana? Dari Aceh. Ke sini? Nggak mungkin. Kalau dipakai logika manusia atau logika semut. Kenapa? Nggak mungkin semut dari Lok Sumawe pergi ke terminal, beli tiket mobil sendiri, naik mobil sampai ke Medan. Itu kalau berangkat sendiri. Tapi ini apa? Diberangkatkan oleh Firza selaku pemilik rambutan. Jangankan ke Medan, ke Jakarta pun bisa. Iya, Itu logika. Dalam kehidupan manusia aja seperti itu. Apalagi bagi Allah Ta'ala, bukan hal yang mustahil. Kalau Allah yang memberangkatkan Nabi Muhammad, jangankan ke langit ketujuh, kemanapun bisa dibawa. Karena kalimat yang digunakan adalah Asra. Allah yang memberangkatkan Nabi. Bi'abdihi. Allah yang telah memberangkatkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti nggak ada yang namanya mustahil, Ustaz, ya? Nggak ada yang mustahil. Karena walaupun itu kemanapun Nabi Muhammad pergi? Bisa. Makanya orang-orang yang sudah beriman masa itu ada yang kafir kembali, ada yang murtad kembali. Kenapa? Karena tidak sanggup diterima oleh logika mereka, karena mereka menggunakan logika manusia. Kalau kita padukan contoh semut tadi, masuk nggak? Pemilik yang membawa rambutan ke Medan. Tetapi bukan semut itu berjalan dengan sendirinya. Kalau sendirinya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Apalagi dituntut dia untuk bawa mobil. Nah, yang selanjutnya, kenapa dipanggil di sini? Pertanyaan yang kedua tadi, kenapa dipanggil di sini bi'abdihi? Kenapa nggak langsung bi Muhammadin gitu? Walaupun dalam tafsir Jalalain disebutkan Muhammadin. Jadi disebutkan bi'abdihi dalam Hasyiah Sawi, ini ada dijelaskan lam yakul binabiyihi, tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat asra binabiyihi ataupun wala yakul bi rasulihi. Allah tidak berfirman asra bi rasulihi, walakin akan tetapi bi'abdihi. Ini dijelaskan oleh Imam As-Suyuti isyaratan ila anna wasfal ubudiyah, wasaf tentang ibadah, wasaf tentang seseorang itu dikatakan hamba, melekat pada sifat hamba, sifat ibadah, itu yang lebih khusus dipanggil adalah abdun. Contoh gini, filosofi contoh logika. Seseorang yang berkarya dengan cara menggerakkan tangannya di atas kertas sehingga menghasilkan sebuah cetakan buku. Itu disebut siapa? Penulis. Tidak mungkin orang tersebut dikatakan penceramah. Kenapa? Yang lain nggak nyambung. Yang lebih khusus dipanggil kepada dia apa? Penulis. Begitu juga dengan ini. Kenapa dipanggil bi'abdi? Karena konteks yang akan dibahas oleh Allah Ta'ala adalah menyangkut dengan ibadah, ubudiyah yang dibangsakan kepada ibadah dan hamba untuk memperhambakan diri. Maka yang dipanggil oleh Allah Ta'ala adalah abdun bi'abdihi. Orang yang sedang beribadah dipanggil hamba. Maksudnya ini kan tentang penjelasan dengan menyangkut dengan ibadah. Yang selanjutnya, abdun itu panggilan yang paling mulia. Kalau di sini akhasul awsafi, sifat yang paling khusus, dan wa asyrafuha, dan yang paling mulia. Ini kan hamba, Ustaz, ya? Hamba kalau dinisbahkan. Tapi kok mulia? Karena dinisbahkan kepada Allah. Sedangkan li'annahu idza sahat nisbatul abdi li rabbih bi'isu la yusyrik bihi fi ibadatihi lahu ahadan. Artinya, kenapa mulia? Karena seorang hamba ini
layak disebutkan sebagai hamba bila dia tidak menyembah yang lain. Ini hamba yang disandingkan dengan Allah gitu. Kepada Allah, yang dinisbahkan kepada Allah. Artinya gini, hamba. Hamba Firza, contoh, berarti budaknya si Firza. Budak Firza. Bisa nggak kalau dia memiliki 4 tuannya disebutkan itu budak Firza? Enggak. Bisa. Tapi budak Firza, budak Sipulan, Lamid Firza, kayak gitu hamba saya. Karena pemiliknya 4, tidak bisa disebutkan untuk satu orang. Tapi kalau hamba ini baru sah dikatakan hamba Allah bila dinisbahkan kepada Allah apabila dia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Pertanyaan sekarang, Nabi Muhammad ada menyembah Tuhan selain Allah tidak? Enggak. Bahkan Nabi Muhammad bukan seorang yang mu'allaf. Iya. Beliau dari kecil sampai beliau wafat tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Maka sangat patut dan layak disebutkan dengan kalimat abdi, untuk memuliakan beliau, bukan untuk merendahkan beliau. Berarti Ustaz, kalimat hamba yang dinisbahkan kepada Allah itu bisa bermakna menunjukkan makna mulia, Ustaz ya? Mulia. Ya, merupakan kalimat yang paling mulia dan layak disebutkan sebagai hamba apabila tidak menyembah Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada bersyirikan. Kalau ada orang yang menyembah yang selain Allah, bisa disebut hamba Allah tidak? Tidak. Ada orang yang memuja jabatannya, ada orang yang mempersekutukan Allah dengan halal yang lain. Bisa disebut hamba tidak? Enggak. Hamba setan, hamba jabatan, bukan tidak layak disebutkan sebagai hamba Allah. Kalau tapi yang orang yang takut sama atasannya tuh Ustaz? Sama juga, itu hamba atasan. Ini di sini perlu digarisbawahi kenapa dipanggil abdi, karena Nabi Muhammad itu sendiri adalah seseorang yang layak dijadikan sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena beliau tidak menyembah Tuhan selain Allah dari kecil sampai beliau wafat. Meninggal dunia. Mungkin seperti, dan ada kalimat-kalimat yang lain, wa fi maqamil wahyi, Allah juga berkata fa auha ila abdihi ma auha. Di makam doa juga Allah sebutkan hamba, artinya hamba itu diposisikan di tempat-tempat yang mulia. Berarti jelas ya kawan-kawan semua, kenapa dipanggil hamba? Karena untuk menisbahkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Yang mulia dan seseorang yang sah dijadikan sebagai hamba. Karena beliau tidak pernah musyrik dan tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah. Maksum, Nabi maksum ya. Dan selanjutnya Lailan. Lailan itu nasbun ala dharfi, berarti Nabi berangkat pada waktu malam. Bukan pada siang ya. Kenapa malam Ustaz? Kenapa malam? Maksudnya memang diberangkatkan pada waktu malam. Yang pertama malam. Kalau malam ini bukan alasan di sini, ada beberapa bacaan yang kami dapatkan. Malam adalah waktu bergeraknya hati-hati manusia. Makanya dibilang qiyamul lail Ustaz ya. Qiyamul lail, tidaklah qiyamun nahar. Kalau siang itu yang bergerak tubuh manusia. Tapi di sini Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Taala jisimnya apa ruhnya saja? Dua-duanya. Ini untuk menolak apa yang dianggap oleh orang, kan jauh dengan pikiran manusia, dengan logika. Ada yang mentakwilkan bahwa Nabi Muhammad diberangkatkan ruhnya saja. Tidak, Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah Taala di kalimat bi abdihi tadinya, ay bi ruhihi wa jasmihi ala sahih. Jadi ruhnya Nabi yang diberangkatkan dan jisimnya. Jisim apa itu? Tubuhnya, bentuknya Nabi ala sahih, berdasarkan di atas pendapat yang sahih. Khilafan liman qala innal isra bi ruhi faqat. Jadi pendapat ini merupakan khilaf bagi orang yang berkata Nabi diberangkatkan ruhnya saja. Wa naqala an Aisyata wa huwa mardudun. Kan? Berarti yang itu ditolak. Yang jelasnya Nabi Muhammad pada pendapat yang sahih diberangkatkan ruh dan jasadnya. Berarti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berangkat dengan ruhnya saja itu ditolak. Mardud tidak diterima. Maka berarti ini sudah jelas. Nabi Muhammad berangkat dan berjumpa dengan Allah Taala tubuh dan roh
rohnya. Disebutkan lailan, ini kalimat nakirah. Ada yang berpendapat pula kalimat nakirah itu menunjukkan ila taqlilil maddah. Artinya maddatihi ya. Ya, maddatihi. Waktu proses Isra Mi'raj itu adalah waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, tidak sampai 1 hari. Pagi kurang lebih subuh Nabi sudah ada. Subuh ya. Sudah. Dan Nabi belum mengerjakan solat sebagaimana yang dimaksud. Nabi tidak solat subuh. Waktu itu. Kapan Nabi solat? Duhur. Karena subuh la ilma lana. Belum ada ilmu. Jadi kan sama seperti orang yang masuk Islam. Kalau dia belum bisa solat, jangan solat dulu. Belajar dulu. Dari mana Nabi berangkat? Dari nih pertanyaan Ustaz. Dari kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak ke masjid lain? Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ini ada beberapa pendapat. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan Masjidil Haram Makkah. Karena ada yang berpendapat Nabi ada di masjid saat ingin melaksanakan proses Isra Mi'raj, ada di luar masjid. Tapi di kota Mekah juga. Itu tidak perlu dibahas. Artinya yang jelas Nabi terhitung Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu tidak dimaksud dengan Isra Mi'raj. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Haram, tahu yang dimaksud Masjidil Haram dulu apa? Sebelum yang mana? Ka'bah dan tempat-tempat tawafnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hasyiahnya kan. Jadi wa kana al-masjid idzaka biqadril mataf. Jadi saat itu masjid yang termasuk dalam masjid adalah Ka'bah dan seukuran untuk bisa tawaf. Itu saja. Belum seperti sekarang ini, Firza. Summa wasa'ahul muluk. Kemudian diluaskan oleh para raja dan khalifah. Wa awwalu man wasa'a fihi Amr bin Khattab. Orang yang paling pertama meluaskan Masjidil Haram, yaitu tidak hanya lagi tempat tawaf, dilebarkan lagi, itu Umar bin Khattab. Berarti orang yang pertama meluaskan Masjidil Haram adalah Umar bin Khattab. Meluaskan. Jadi bukan cukup untuk tawaf saja. Bagaimana caranya? Fakanu, mereka raja-raja tersebut yashtaruna membeli negeri Mekah wa yadkhulunaha fihi. Jadi dijadikan yang sudah dibeli tersebut dijadikan sebagai tempat masjid, diwakafkan ataupun dijadikan sebagai masjid. Barulah luas sampai sebagaimana yang kita lihat sekarang. Dulu masjid seperti itu. Dan Masjidil Haram itu Ka'bah adalah masjid yang pertama didirikan. Siapa yang didirikan, Ustaz? Jadi ada lanjutan. Yang pertama mendirikannya adalah Nabi Adam. Huwa awal Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling pertama bunya fil ardi, dibangunkan di bumi ba'dal Ka'bah, setelah artinya Ka'bah yang pertama, setelahnya baru Masjidil Aqsa. Itu yang ada di Palestina. Banahu, yang dibina masjid tersebut oleh Nabi Adam ba'da an bunyal Ka'bah, setelah Nabi Adam membangun Ka'bah. Kapan? Bi arba'ina, 40 tahun. Berarti selisih antara Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 tahun. Siapa yang mendirikan Masjidil Haram? Nabi Adam. Nabi Adam pertama. Setelahnya baru dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Muhammad direvisikan lagi. Selanjutnya Masjidil Aqsa, siapa yang mendirikan pertama? Nabi Adam. Setelah didirikan Masjidil Haram. Kenapa Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu pertanyaan yang terakhir ya. Wal hikmah fil Isra ila Baitul Muqaddis. Hikmah daripada perjalanan Nabi dari Baitul Muqaddis, yaitu ila Baitul Muqaddis, dari Masjidil Haram kepada Baitul Muqaddis, yaitu Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Supaya didahirkan kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan ala jami'il anbiya wal mursalin, dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain.
li'annahu, karena sungguh Nabi shalla bihim, salat Nabi bihim bersama mereka itu imaman, Nabi yang menjadi imam. Jadi di hikmah Hikmahnya Ustaz. untuk dinampakkan kemuliaan Nabi dibandingkan nabi-nabi yang lain fi makanihim, di tempat mereka. Kan Masjidil Aqsa itu masjidnya Tempatnya Bani Israel, ya kan? Tempat para nabi. Para nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad dimuliakan di sana dengan dijadikan sebagai imam. Nabi Muhammad yang memimpin. Ya kan, Nabi shalla bihim imaman. Nabi Muhammad yang memimpin, walaupun Berarti ini waktu perjalanan ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di sana solat Nabi bersama. Ada kejadian sholat juga. Iya, yadhara syarfuhu, untuk menampakkan kemuliaannya Nabi Muhammad ala jami'il anbiya. Berarti Jadi berkumpul coba seluruh Nabi. misalkan gini, di suatu tempat, katakanlah di rumah Firza, datang seseorang. Rumah Firza ada ayah, ada mama, ada segala keluarga, ada murid nanti. Datang seseorang itu yang kita jadikan imam. Itu apa artinya? Orang tersebut mulia. Begitu juga Nabi Muhammad, untuk dinampak. Kenapa Nabi Muhammad Isra dulu ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana? Kenapa? Untuk dinampakkan oleh Allah Ta'ala kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain dengan dijadikan imam. Berarti nggak ada menurunkan martabat nabi lain, Ustaz ya? Bukan. Memang Nabi hanya untuk menampakkan ini martabat bahwa Nabi Muhammad lah khatamul anbiya, dan Nabi Muhammad lah yang paling lebih di antara nabi-nabi yang lain. Jadi seperti itu hikmah daripada Isra. Makanya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Haram? Karena emang Masjidil Haram adalah masjid pertama, maksudnya. Kenapa masjid? Memang Nabi di Mekah. Kan nggak mungkin Nabi ingin diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi berangkat dari masjid yang lain. Memang Nabi di Mekah. Itu logika. Untuk apa perjalanan? Linuriyahu min ayatina. Banyak dinampakkan. Linuriyahu min ayatina itu dari Masjidil Aqsa ke banyak dari proses. Semua berarti. Semua itu lam tersebut untuk lamul hikmah. Lam tersebut itu merupakan lam hikmah, artinya hikmah dibawa Nabi untuk Isra Mi'raj adalah untuk menampakkan ru'yati min ayatina, untuk menampakkan keajaiban Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi untuk dinampakkan, bukan untuk menerima sholat secara tujuannya kalau disampaikan di sini bukan adalah khusus untuk menerima sholat. Itu memang oleh-oleh yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad, tapi sangat banyak. Apakah cuma itu ayat tanda-tanda Allah Ta'ala? Bukan. Min yang digunakan di situ, min berfaedah tabi'id. Apa makna tabi'id? Sebahagian daripada kekuasaan Allah Ta'ala adalah proses Isra Mi'rajnya Nabi, yang di dalamnya terdapat keajaiban kekuasaan Allah Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi ini ada kedepannya ada cerita-cerita lagi, nanti kalau di waktu yang lain ataupun bisa kita sampaikan dalam ceramah. Tapi pengertian dari ayat-ayat, penjelasan dari ayat tadi sudah dijelaskan ya. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja kita simpulkan sekilas. Subhana, Maha suci Allah, tanzihan anin naqsi, bersih Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Alladzi, Allah yang mana? Alladzi asra bi'abdihi, Allah yang telah memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, lailan, pada waktu malam, dalam waktu yang sangat singkat. Minal Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Makkah, di Makkah, diberangkatkan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddis yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, dan diberkati di sekelilingnya Nabi, bithamari wal anhar, ada dinampakkan buah-buahan, sungai-sungai, linuriyahu min ayatina. Proses perjalanan tersebut hikmahnya adalah untuk dinampakkan oleh Allah kepada Nabi min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu kedepannya ada penjelasan-penjelasan
Terakhir sedikit lagi, ai al-alim bi aqwalin nabi wa af'alihi. Allah Taala lah yang maha mengetahui dengan segala perkataan nabi dan perbuatannya Perbuatan Nabi. fa an'ama alaihi bil isra. Maka Allah memberikan nikmat kepada nabi dengan Isra Mi'raj al-mustamili masuk dalam sebutan Isra Mi'raj ala ijtimaihi bil anbiya. Jadi berkumpul Nabi dengan anbiya-anbiya yang lain juga termasuk dalam proses Isra Mi'raj, termasuk dalam nikmat Allah Ta'ala wa urujihi ila sama. Ya, ini dimi'ratkan kepada langit. Ya, Wa ru'yati ajaibil malakut, dan dinampakkan keajaiban para malaikat dan munajahnya Nabi kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang mana pada tahun tersebut pula Nabi sedang berada dalam tahun Amul Huzni. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadikan proses Isra Mi'raj, jadikan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi 14 abad tahun yang lalu sebagai sebuah wacana yang akan mampu meningkatkan iman kita dan meningkatkan kualitas ibadah kita, dan yang paling penting adalah istiqamahnya kita untuk iqamis salah, mendirikan salat dan tidak pernah meninggalkan satu waktu pun solat dalam kehidupan kita, karena proses penerimaan solat itu dibekali dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang dijadikan dan diberikan nikmat sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berangkat ke langit, Mi'raj ke langit itu termasuk dalam salah satu doanya langit yang meminta kepada Allah, ya Allah, hadirkan Nabi Muhammad kepada kami untuk kami rindu. Artinya kami pengen, langit berkata kami pengen juga didatangkan seorang makhluk yang sangat mulia sebagaimana yang ada di bumi, yaitu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dimi'ratkan, itu salah satu alasannya juga. Ini juga sebagai motivasi pada kita ya, Sarah. Orang yang di bumi aja nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad, yang di langit minta Nabi Muhammad untuk datang ke sana. Jadi seperti itu kan. Ya. Ibadah yang dilakukan oleh Allah Taala itulah selawat kepada Nabi. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini ada kekurangan Firza, karena kita masih mengaji di lapik kitab. Kalau bahasa sekarang lebih dan kurang dimohon maaf, yang kurang diberi saran dan akan kami perbaiki. Boleh direkom ayat-ayat apa saja yang akan kami tafsirkan. Bila kami mampu akan kami coba sampaikan. Ada tafsir Jalalain, yaitu Hasyiah Sawi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Bughawi, ada tafsir Al-Qurtubi yang sudah kami pelajari. Insyaallah akan kami kupas terhadap ayat-ayat yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini lebih dan kurang saya mohon maaf sebelum Firza yang tutup. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Firza. Baik, terima kasih kepada Ustaz Taufik Rohmi yang telah memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana fenomena Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diuruskan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ya Ustaz. Sekian dari saya, Muhammad Firza. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.